Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Siti Sofia. Di video ini saya akan menyampaikan tutorial membuat video pembelajaran sederhana dengan Canva. Oke, jadi peralatan yang diperlukan untuk membuat video menggunakan Canva yang pertama adalah koneksi internet. Yang kedua adalah handphone, laptop, PC, atau tab. Jadi banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk mengakses Canva. Tetapi khusus di handphone, kita harus mendownloadnya menggunakan Play Store. Kita install dulu di HP. Nah, dan yang ketiga adalah kamera atau recorder. Ini kita gunakan untuk mengambil audio atau video dari presentasi atau materi yang sudah kita buat untuk kita sampaikan ke adik-adik santri dan santriwati. Nah, kamera di sini kita juga bisa menggunakan kamera handphone atau kamera di komputer. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menyusun materi untuk dipresentasikan. Ini terserah, kita bisa menggunakan PowerPoint ataupun kita juga bisa menggunakan Canva langsung karena di Canva ini terdapat banyak template untuk menyusun presentasi. Kemudian yang kedua kita tag video atau audio. Yang ketiga kita menggabungkan materi presentasi dan juga video atau audio yang sudah kita ambil. Kita juga bisa edit semenarik mungkin agar menarik dilihat dan dipelajari oleh adik santri dan santriwati. Dan yang terakhir kita bisa download atau upload langsung ke media sosial seperti YouTube. Nah, kita juga bisa download ke perangkat kita. Kita bisa sesuaikan mau dalam bentuk gambar, PDF, ataupun dalam bentuk video. Langsung kita coba ya. Baiklah, kita akan memulai tutorial penggunaan Canva untuk membuat video pembelajaran sederhana. Kita mulai untuk penggunaan Canva pada desktop atau laptop atau komputer. Kita bisa membuka browser terlebih dahulu dan pastikan laptop kita sudah terhubung dengan internet. Lalu kita ketikkan canva.com. Bagi ustadz ataupun ustazah yang menggunakan Canva pada handphone atau tab bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store, Google Play Store ataupun App Store. Nah, di sini kita bisa melihat sudah terhubung ke halaman Canva. Saya jelaskan beberapa menu yang ada di sini. Beranda itu adalah bagian depan halaman Canva. Kemudian template ini kita punya banyak rekomendasi dari Canva yang bisa diaplikasikan untuk berbagai hal. Nah, kita akan menggunakan bagian presentasi nanti. Kemudian di sini ada menu settingnya, pengaturan akun, kita bisa mengubah tampilan bahasa. Kemudian ini untuk membuat desain baru dari halaman kosong. Dan di sini adalah akun kita. Apabila ustadz ataupun ustazah kesulitan untuk mengakses halaman yang tampilannya seperti ini, mungkin ustadz dan ustazah belum login pada akun Canva. Jadi bisa mendaftar atau login terlebih dahulu. Nah, ini untuk direkomendasikan ini sama dengan beranda halaman depan. Kemudian ini semua desain Anda adalah isinya desain-desain yang pernah saya buat. Ada banyak. Nah, di sini terlihat folder saya. Saya menggunakan folder di sini untuk menyimpan desain-desain yang berkaitan dengan postingan untuk Instagram @ganjilmete ataupun yang di sini adalah desain-desain untuk materi Madin ataupun video Madin. Mari kita kembali ke beranda. Nah, di sini kita bisa memasukkan di sini presentasi ataupun di sini sudah nampak ada menu presentasi ataupun desain-desain yang merupakan ide-ide atau inspirasi untuk membuat presentasi ataupun yang bisa kita edit juga menjadi sebuah video. Kita sudah mulai masuk pada halaman pengeditan. Di sebelah kiri nanti isinya adalah rekomendasi desain untuk kita, dan di sebelah kanan nanti adalah halaman untuk melihat hasil desain kita. Ada beberapa menu di sini. Yang pertama, di sini adalah template. Itu isinya adalah desain-desain yang direkomendasikan dari Canva. Di sini nanti akan muncul. Nah, ini ada desain yang populer yang sering kita buka. Kemudian ada unggahan, ini berisi gambar, video, ataupun audio yang kita unggah dari perangkat kita. Misal kalau kita ingin mengunggah, tinggal unggah media. Nah, di sini kita bisa akses dari perangkat, jadi Facebook, Google Drive, Instagram, dan Dropbox.
Kita tinggal masukkan, kita upload. Nah, nanti kita tunggu sampai terupload hingga penuh. Kemudian ada foto. Foto ini adalah foto yang berasal dari internet. Nah, di sini ada foto yang free atau gratis, dan sini adalah untuk pro. Nah, di sini dapatkan gambar ini dan jutaan lainnya dengan Canva Pro atau bayar dan sebagainya. Nah, kita tetap bisa menggunakan keduanya apabila kita menggunakan Canva Pro. Padahal saya masih menggunakan akun yang gratis, maka di sini akan ada label Canva dan gambar garis-garis. Tapi ketika saya memasukkan gambar yang gratis, nah ini adalah gambarnya bersih tanpa garis-garis. Nah, selanjutnya ini ada elemen. Untuk elemen ini kita bisa memilih berbagai hiasan yang kita bisa masukkan. Misal kita ingin mencari hijab, tinggal ketikkan hijab, nanti akan muncul rekomendasi gambar berhijab dan sebagainya. Kemudian teks, apabila kita ingin menambahkan teks ke dalam sini, dari sini apabila kita ingin menambahkan teks, kita bisa memilih salah satu. Misal kita ingin menambahkan judul, maka kita akan muncul seperti itu. Kita bisa langsung edit, pelatihan membuat video. Ini bisa kita edit. Di sini ada menunya. Ini apabila kita ingin mengganti warna, untuk memberikan huruf, untuk mengatur rata kanan atau rata kiri, kemudian untuk menambahkan balet, kemudian bebas, tinggal diatur, ada efek dan macam-macam. Ini apabila untuk membuat bayangan di belakang, kemudian di sini ada juga transparan. Nah, ini kita bisa atur setransparasi apa. Bisa kita lihat ada perbedaan ya. Nah, selanjutnya untuk di sini apabila kita ingin menambahkan audio, di sini ada audio yang tersedia dari internet gratis, no copyright. Kemudian ada juga video. Ini ada video dari yang disediakan oleh Canva, atau kita bisa menggunakan video kita sendiri yang ada di bagian unggahan. Nah, selanjutnya kita misal ingin mendesain ulang. Untuk bagian presentasi terlebih dahulu, langkah pertama yang kita ingat tadi bahwa yang pertama adalah kita harus menyiapkan presentasi dari materi yang ingin kita sampaikan. Jadi misalkan di sini karena saya mengajar di Madin tentang salah satunya tentang tariah, maka saya misal ingin mencari template tentang, karena yang saya ajar itu ada santri dan santriwati yang usianya mungkin sekitar untuk murid-murid SD, maka saya misal ambil online class ataupun masukkan elementary school atau SD. Elementary school, online class. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan selera ataupun kebutuhan dari ustadz maupun ustazah. Nah, ini ada banyak sekali template. Bisa dipilih yang kira-kira yang dibutuhkan yang mana dan yang sesuai. Mungkin bisa dipilih juga yang menarik untuk anak-anak. Nah, bisa dipilih sendiri ya. Misalkan dari saya, misal saya ingin menggunakan template yang sudah sering saya gunakan. Ini ada berbagai macam template dengan desain yang satu tema tapi dengan warna-warna yang berbeda. Nah, ini bagi saya, ini menurut saya akan menarik untuk anak-anak tadi. Jadi ketika anak-anak ataupun santri dan santriwati menyimak materi kita, itu tampilannya menarik dan tidak membuat bosan. Nah, dari sini, dari elemen-elemen yang sudah tertempel di sini, ini sebenarnya bisa kita pisah-pisahkan ya, bisa kita geser-geser sesuai kebutuhan kita. Nah, ini juga ada bagian tulisan, ini bisa kita ganti. Jadi tidak perlu sulit-sulit untuk memikirkan ingin membuat desainnya seperti apa, tapi kita bisa mengambil dari Canva, rekomendasi di Canva, dan kita juga bisa menambahkan elemen lainnya sesuai dengan keinginan kita. Misal ini saya ingin membuat presentasi tentang kisah hijrah ke Habasyah. Nah, sudah muncul. Misal saya berikan detail, ini bahwa ini tentang sirah Nabawiyah. Lalu ini misal saya tampilkan di sini ada with teacher Casey, saya menambahkan oleh Siti Sofia. Nah, kita bisa buat rata tengah biar lebih senada. Kemudian karena saya mengajar di Madin MTADG, mungkin saya ingin menambahkan logo di sini. Apabila kita belum punya logo, kita bisa mengupload ya. Di sini dari perangkat atau laptop kita,
dari Facebook, Google Drive, Instagram, ataupun Dropbox. Nah, karena saya sudah menguploadnya, saya tinggal cari file-file saya. Ini ada berbagai macam file, kita pilih. Nah, ada di sini, logo Madin. Bentuknya besar ya, jadi kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Saya suka meletakkannya di pojokan, misal pojokan kanan atas. Nah, jadilah ini adalah halaman pertama dari presentasi kita. Nah, untuk menyiapkan video kita, maka kita menyediakan space untuk video. Kita bisa menambahkan, kita ke elemen, kemudian kita cari misal frames. Ini adalah frame foto yang bisa kita tambahkan. Nah, mohon maaf karena saya sering menggunakan ini settingannya bahasa Inggris, maka saya akan mengubah dulu dalam bahasa Inggris. Jadi histori saya mudah untuk dicari. Nah, untuk cara menggantinya, kita ke beranda Canva. Kemudian di sini ada pengaturan akun. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah pilih bahasa. Ada berbagai macam bahasa, kita bisa menyesuaikan, misal saya ingin bahasa Inggris ya. Oke, masukkan. Nah, ini dia sudah mulai loading dengan bahasa yang baru. Ini saya loading ulang. Nah, ini akan menjadi bahasa Inggris pastinya. Oke. Nah, kita bisa cari frames. Oh, kita ke bagian elemen dulu ya, kita cari frame. Nah, semakin lancar jaringan internet kita, maka terbukanya juga akan semakin cepat. Nah, ini karena Canva ini haruslah menggunakan jaringan internet. Tanpa jaringan internet, kita tidak bisa mengakses Canva. Oke. Nah, misal saya ingin menambahkan nanti di pojokan itu terdapat video saya ataupun muka saya di sini. Jadi agar saya dengan murid-murid lebih interaktif secara tidak langsung. Kita misal ingin lanjut ke halaman 2, kita bisa ke halaman 2. Jangan lupa untuk menambahkan halaman baru, karena kalau kita nggak menambahkan halaman baru, kita langsung ke template kembali ya, ke template kembali. Kita lanjutkan, tadi ada berbagai macam ide template-nya. Kita ambil untuk halaman kedua. Nah, misal kita ambil ini, halaman pertama kita yang terganti gitu, hilang kan, maka kita buat halaman baru terlebih dahulu. Nah, misal saya ingin menggunakan ini. Nah, ini misal tentang permulaan. Nah, ini di sini kita bisa ganti sesuai materi kita. Nah, ini saya sudah menyiapkan teksnya, tinggal saya copy ya. Nah, di sini apabila kita ingin mengganti gambar adik-adik ini, kita bisa ini misal kita tutupi dengan gambar Ka'bah. Karena saya nggak punya stok gambar Ka'bah di Canva, kita bisa cari, misal ini kita ketikkan Mekah. Oke, ini ada gambar Ka'bah, kita klik. Nah, dia otomatis akan ke tengah-tengah. Kita bisa atur ukurannya diperkecil, kemudian kita tempelkan ke sini. Dia akan menutupi gambar anak-anak yang ada di dalamnya. Oke, kita bisa atur posisinya, kemudian apabila udah sesuai, udah jadi seperti ini, ini sebuah kisah, bla 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 bla. Nah, kita kemudian kalau ingin menambahkan space untuk video lagi, kita kembali ke bagian elemen. Kita punya banyak frame ya, mau frame bentuk seperti apa. Ini misal ada desain yang gambarnya HP, laptop dan sebagainya. Terus saya ingin gambar ini. Nah, ini kita copy aja. Kita masukkan ke halaman 2 ya tadi untuk space videonya. Ini di sini. Nanti kita bisa mengupload video kita ke dalam sini. Untuk saat ini saya hanya menyampaikan tentang
pembuatan video pembelajaran menggunakan penjelasannya itu menggunakan video, karena untuk menggunakan audio itu mungkin karena sebenarnya Canva sendiri fitur untuk membuat video di dalam Canva ini mungkin baru ada 1 tahun terakhir, jadi mungkin masih banyak pengembangan, semoga nanti kedepannya itu semakin baik. Nah, jadi untuk audio mungkin itu agak kurang kompatibel kita buat dengan Canva apabila kita memiliki banyak slide. Oke, misal di sini kita bisa buka video. Saya sudah menyiapkan videonya di sini. Nah, ini misal ada video di sini. Saya ingin menggunakan bagian ini. Nah, ini kita klik, dia akan otomatis ke tengah. Kita drag, kita geser ke dalam lingkaran ini. Nih, dia otomatis sudah ke sini. Kita bisa atur mau sepanjang apa video yang tertampil pada halaman pertama. Nah, apabila kita ingin mendengarkan suaranya, nah, kita bisa potong sesuai dengan keinginan kita mau sampai mana videonya. Misal untuk halaman pertama kita cukup menampilkan bagian salam saja. Nih, kita bisa lihat, kita play. Adat yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Nah, ini bisa. Nah, ini misal kita ingin menambahkan video ini, yang lama kita hapus, kita ganti, itu juga bisa. Kita masukkan ke sini. Nah, udah. Ini kita potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misal untuk intro kita cukupkan ke segini, maka kita potong. Ini. Kita putar kembali, kita uji coba kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya potongan videonya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akhlak pertemuan yang kedua bersama. Nah, kita bisa lanjut ke halaman kedua. Video apa yang ingin kita tambahkan? Misal videonya tentang nih, bebas ya, ambil yang mana saja ya. Misal saya lupa posisi videonya yang mana yang sesuai. Saya sudah pernah membuat video ini, maka kita ambil asal aja, kita masukin sini. Oke. Nah, ini bisa kita misal potong pendek aja karena kita ingin contoh aja ya, gitu, untuk dibuat. Oke. Nah, kalau udah, nah ini apabila kita ingin merasa terganggu dengan posisinya foto yang nabrak dengan foto yang lain, maka ini kita bisa geser ke atas. Ya. Udah. Nah, bisa kita lanjut. Kita sudah selesai. Misal ini udah terdiri dari materinya. Kita misal ingin upload materi full di sini bisa. Kita bisa fokus pada interaksi kita dengan adik-adik secara tidak langsung, kita bisa besarkan. Kemudian misal kita ingin menambahkan halaman terakhir untuk penutupan, kita bisa tambahkan gitu. Misal ini, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu tentang tutorial pembuatan video yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mengikuti instruksi untuk Ustadz dan Ustazah yang telah mengikuti pelatihan ini nanti bisa mencoba masing-masing dengan ditemani oleh mentor yang sudah dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti bisa tanya-tanya ya, nanti bisa tanya-tanya lewat mentor yang mengampu ataupun bisa tanya ke saya langsung gitu. Insya Allah akan dibantu semampunya. Itu mungkin dari yang ustazah ataupun ustazah yang lain mungkin ada yang lebih expert dari saya sangat terbuka untuk menerima masukan ataupun ide-ide lain, dan ustadz dan ustazah tidak terbatas harus membuat video dengan menggunakan Canva ataupun menggunakan
Screencast-O-Matic ataupun yang lainnya masih ada menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun KineMaster, itu bebas sesuai dengan nyamannya Ustadz dan Ustazah ingin memakai yang mana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari saya. Oh ya, kita lanjut untuk bagian download dulu ya. Kalau ingin download, kita bisa download di sini. Nah, ini kita bisa ada jadi PDF, kemudian menjadi gambar. Kalau ingin ini ada high quality image ataupun biar gambarnya tersimpan dengan format yang bagus. Nah, ini ada juga MP4 video. Nah, kalau ingin mendownloadnya dalam bentuk video, kita bisa download di sini, kemudian all page dari halaman pertama sampai terakhir, kemudian di download. Nah, ini dia akan memproses presentasi yang telah kita buat, video yang kita tambahkan untuk menjadi video yang bisa kita simpan. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.